Halo creators, gimana caranya bikin konten yang manfaatin tren-tren atau berita-berita yang lagi rame yang masih sesuai dengan niche lu? Biar apa? Biar lu nggak asal ngebahas tentang isu-isu tertentu yang lagi rame, tiba-tiba konten lu cringe gitu loh. Nah, gue akan ajarin kapan dan gimana caranya menghubungkan itu semua biar konten lu tuh masih masuk ke dalam koridor lo dan tidak cringe gitu loh. Oke? Jadi ini kita ngomongin tentang niche ya. Kita kan punya niche ya. Misalnya lo mau niche-nya apapun itu. Olahraga, percintaan, agama, dan lain-lainnya. Terus kan kalau misalnya kita lihat ya, di luar sana tuh banyak berita-berita seliweran yang baru. Misalnya kayak ada pembunuhan, perceraian, ada berita tentang kripto, makroekonomi, tentang yang kayak kabur aja dulu yang lagi ramai sekarang. Nah pertanyaannya, apakah hal tersebut perlu lu bahas di konten lo? Atau kapan harus bahasnya? Oke, jadi kuncinya pertama adalah lu harus udah tahu dulu niche lu tuh apa. Yang salah adalah orang baru bikin konten, niche-nya belum ada, dia ngebahas berita yang viral, dia dapetin nih, views-nya tuh gede gitu. Duar naik, oh karena lagi nge-stitch video ini, lagi bikin video tentang ini, rame. Pas dia bikin konten selanjutnya, sepi. Itu sering banget terjadi di TikTok, di Instagram. Ya. Maka dari itu, yang harus lu punya dulu adalah si niche-nya ini. Oke? Kalau misalnya lu udah punya niche-nya ini, baru lu berpikir, ini kan news-news ada ya? Isu-isu ada ya? Tren-tren ada ya? A, B, C, D, E. Misalnya kayak gitu. Nah, misalnya A ini ngomongin tentang kripto. B ngomongin tentang penculikan. C tentang penganiayaan anak. E tentang kabur aja dulu. Dan D apapun itu. Nah, tidak semua topik ini harus lu bahas. Oke? Lu harus bahas topik yang memang ada benang merahnya ke niche-nya lu. Jika lu baru pertama kali konten. Oke? Kenapa? Karena kita masuk ke sini sedikit. Ini adalah rumus dari personal brand. Ya. Step by step-nya apa rumusnya? Pertama, kalau lu mau bangun personal brand, lu harus punya value dulu. Value itu adalah kalau sebagai content creator, lu harus punya informasi yang bermanfaat untuk spesifik orang. Nah, maka dari itu kita harus pelajarin dulu yang namanya audience centric. Udah gue bikinin videonya di Akademi Kreator. Nah, setelah orang udah tahu, oh value lu tuh apa, baru lu tunjukin karakter lu. Nah, karakter itu bisa macam-macam. Dari contohnya kayak baju gue, cara berpakaian gue, jam yang gue pakai. Terus habis itu, cara style gue syuting, dan lain-lainnya. Akhirnya menunjukkan, oh, Bang Ogut itu adalah seorang content creator yang ngebahas tentang informasi tertentu, manfaat tertentu, dan punya karakter seperti ini. Barulah akhirnya si story ini mulai. Story itu maksudnya lu ceritain perjalanan hidup lu dan kondisi hidup lu sekarang. Jadi bukan semata-mata lu ngonten, terus abis itu langsung nama saya adalah Ogut, saya punya anak, bla 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 bla. Itu orang nggak ada yang peduli. Syaratnya lu harus punya value dulu. Nah, story ini lu bisa ceritain kayak semacam di story Instagram, atau lu bikin konten sedikit-sedikit di-spill bahwa dulu lu pernah ngapain, dan lain-lainnya. Baru lu punya message. Ya. Message ini, kalau Aldio Ogut ya simple. Escape the rat race. Rat race. Ini simple banget. Oke? Nah, akhirnya kan dapet nih. Value-nya Ogut adalah ngomongin tentang duit dari social media. Berarti kan duit itu masuk ke ekonomi, finance, dan lain-lainnya. Karakternya Ogut adalah ya simple. Gaul, ganteng, ganteng apa terus? Pas nulis ganteng kenapa tulisannya begini anjing? Gaul, ganteng, pinter, dan lain-lainnya. Ya kan, dewasa, berwibawa, wise, bijaksana, dan lain-lain. Itu yang gue bikin di sini. Aslinya nggak. Baru story-nya. Story-nya pernah kerja di consulting, terus habis itu punya 3 gelar akademik di ekonomi, cum laude juga, dan lain-lainnya. Sama message-nya. Nah, setelah lu udah dapetin ini semua, baru lu pikir, mana konten-konten yang bisa lu bahas. Contohnya, kalau konten tentang, misalnya kayak ada politisi salah bikin kebijakan dan lain-lainnya, yang nggak ada hubungannya sama duit dari sosmed, karakter gua, story gua yang pernah jadi consulting, ekonomi, bisnis, dan lain-lainnya, sama escape the rat race, nggak akan gua bahas. Itu lebih ranahnya kalau misalnya tentang kebijakan publik dan lain-lainnya, yang nggak ada hubungannya sama, kalau gua kan nggak ada hubungannya sama ekonomi, kalau the whole kebijakan publik, itu kan ranahnya Ferry Irwandi. Ya kan? Kadang kan dia ngebahas tentang politik dan lain-lainnya kan. Gua kan nggak bahas. Tapi kalau ngebahas tentang, misalnya ada isu Bitcoin gitu ya.
Bitcoin ini masih nyambung sama topik gua, benang merah topik konten. Baru gue bisa bahas. Contohnya, investasi Bitcoin layak apa enggak buat para freelancer, buat para konten kreator. Atau misalnya ada kebijakan publik lagi yang misalnya pajak konten kreator ditinggikan. Baru masuk ke sini. Tapi kalau misalnya tentang ada pemerkosaan, itu nggak gue bahas. Kecuali kalau pemerkosaannya yang diperkosa misalnya, ya nauzubillah min dzalik ya, konten kreator. Itu mungkin bisa gue bahas. Kenapa? Karena ada benang merahnya ya sama-sama konten kreator. Atau pemerkosaan atau pembunuhan yang terjadi karena orang flexing di sosial media. Itu gue bisa bahas. Tapi bukan bahas tentang pembunuhannya. Tapi gue bahas tentang behavior orangnya yang flexing di sosial media. Itu bisa masuk. Oke? Jadi, kalau lu memulai personal branding, yang pertama kali value, ya, lu kalau udah terkenal atau orang udah banyak nanya terhadap topik yang lu bawakan, misalnya lu ngebahas tentang financial planner atau personal finance, pas awal konten kan masih sepi. Ada isu-isu kayak gini, boleh lah lu sekali-kali, tapi jangan terus-terusan ngebahas tentang isu. Lu boleh sekali-sekali, tapi lu harus fokus ke education di niche lu awalnya dulu. Kuatin dulu pondasinya, kuatin dulu defense-nya di niche tersebut, baru sekali-sekali boleh masukin isu. Nah, nanti kalau misalnya value lu udah naik, orang-orang udah mulai tanya sama lu tentang topik yang lu bawain, itu baru udah tanda sinyal terang bahwa value gue udah mulai kelihatan nih di sosial media. Baru lu tunjukin karakter lu, baru tunjukin story lu. Nah, kalau misalnya lu udah punya semua rumus si sosial media ini, lu bisa bahas banyak sekali topik-topik yang tidak sesuai dengan niche lu, plek-plekan, tapi masih ada hubungannya benang merah topiknya terhadap niche lu tersebut. Jadi, ujungnya dari si personal branding journey ini adalah lu menjadi yang namanya niche-less personal brand. Artinya, lu adalah niche lu sendiri. Lu jadi niche lu sendiri. Niche lu adalah lu. Tapi walaupun niche-less ini, yang dibahas-bahas topiknya itu, ya tentu saja yang sesuai dengan niche ada benang merah topik kontennya. Jadi, at the end, goal akhirnya dari lu bangun personal branding adalah lu jadi niche-less creator.